Pemirsa, kembali ke rumah tercinta adalah idaman setiap warga negara Indonesia yang sudah selesai bekerja dari pagi sampai sore. Nah, kali ini kayaknya mereka harus membawa pekerjaan mereka kembali ke rumah, alias work from home. Jangan salahin pandemi, pemirsa. Tuh, polusi yang sehari-hari ramai di media sosial yang dikira kabut kayak di puncak. Nah, pemirsa, banyak sih yang mau kerja dari rumah, tapi nggak sedikit juga yang tidak setuju dengan kebijakan ini. Kami ajak dulu bermain data. Namanya polusi itu sumbernya ada dua, pemirsa. Yang pertama itu adalah sesuatu yang bergerak adalah kendaraan, dan satu lagi yang ajak alias tidak bergerak yaitu industri. Dua ini adalah sumber emisi paling kasat mata. Dari tahun ke tahun jumlah kendaraan di wilayah DKI Jakarta terus bertambah, pemirsa. Semakin banyak kendaraan tentu polusinya meningkat. Net zero emission? Ya, hanya sebatas kenalan aja, pemirsa. Lalu, apakah penjualan kendaraan hanya menghitung aspek jumlah uang berputar untuk pertumbuhan ekonomi saja? Bagaimana dengan kontrol emisi penyumbang polusinya? Untuk beli bahan bakar minyak dengan emisi rendah saja, tidak semua warga di Indonesia ataupun DKI Jakarta memiliki kemampuan ekonomi yang sama. Beli kendaraan listrik, seefisien waktu apa dibanding dengan isi BBM yang nggak sampai 5 menit kelar, pemirsa? Oke, bekerja dari rumah ini adalah mengatasi polusi dari sesuatu yang bergerak. Terus, gimana dengan emisi dari sesuatu yang ajak? Apakah sudah ada solusi? Faktanya, pemirsa, jumlah industri skala sedang sampai besar di DKI Jakarta itu sangat signifikan. Datanya aja nih, terakhir 2022 ada 1.683 industri. Pertanyaannya, bagaimana membuat dunia usaha ini mampu mengecilkan emisi, tetapi efektif secara putaran ekonominya? Jakarta masih menjadi jantungnya Indonesia dari segala hal, pemirsa. Pertumbuhan ekonomi juga signifikan. Ingat, pas pandemi kemarin, tidak ada mobilisasi masyarakat sama sekali. Tapi lihat, saat polusi sekarang, jadi masalah. Ekonomi Jakarta sedang tumbuh-tumbuhnya nih, pemirsa. Dari 4,9% menjadi 5,1% di kuartal 2 tahun ini. Pertanyaan lanjutan lagi nih, bagaimana sebuah kebijakan pengendalian polusi tidak sama dengan menyuntik mati pertumbuhan ekonomi? Solusi sulit, tapi harus dicari dengan bijak. Sebenarnya sebelum ada kebijakan work from home, ini sudah dihitung dulu nggak sih Pak? Karena kan pertumbuhan DKI juga sedang tumbuh. Dan bicara soal angka konsumsi masyarakat juga gimana Pak? Kalau misalnya nanti work from home ini selama 2 bulan, yang tadi Bapak bilang. Ya, saya sudah memikirkan seperti itu, sehingga ekonomi Jakarta diharapkan tetap tumbuh, kegiatan ekonomi tetap berjalan dengan lancar. Maka dari itu, saya hanya menghimbau kepada pihak-pihak swasta untuk bisa melakukan work from home kalau bisa. Kalau tidak bisa, ya diatur masing-masing. Ada satu lagi, itu bagian dari industri. Sebenarnya kalau dari industri itu sendiri Pak, cara untuk mengurangi emisi industri tanpa harus mengganggu pertumbuhan ekonomi itu gimana Pak? Kemarin rapat di Menko Marves, jadi ada satu teknologi, ya, saya tidak sebutkan sistemnya, yang mereka bisa menyaring udara itu, asap gitu ya, atau yang menimbulkan polusi menjadi tidak polusi. Nah, sehingga kami, Kementerian Lingkungan Hidup dengan Pemda bersama-sama mulai dari kemarin terus ke depan menyisir lokasi-lokasi industri yang berpotensi polusi. Jadi ada sistemnya, itu yang mereka suruh investasi sendiri kan. Jakarta menjadi penting karena bukan hanya pusat pemerintahan, pemirsa, melainkan juga peraduan nasib seseorang demi keluarganya. Nilai produk domestik regional bruto Jakarta lebih dari 800 triliun rupiah. Jasa transportasi dan pergudangan, sederhananya logistik, tumbuh tinggi sampai 18%. Konsumsi rumah tangga naiknya 5,3%. Artinya cari solusi mengatasi polusi bukan ilusi. Konkret meskipun dipepet berjuta-juta kendala. Jakarta butuh udara bersih tanpa risih pada pertumbuhan ekonomi. Agin Fridianto, Oke Kurniawan, Bisnis Talk.
Selamat malam saudara, kembali bertemu di Business Talk bersama saya Maisi Sertarigan. Merespon kualitas udara yang buruk alias tidak sehat, regulator terapkan WFH dan Pemprov DKI sudah terapkan sejak 21 Agustus kemarin dan nanti kementerian akan menyusul. Lalu bagaimana dengan swasta yang akan kita bahas pada malam hari ini? Apakah WFH efektif jadi solusi untuk memberantas dan menyelesaikan masalah polusi? Malam hari ini telah bergabung bersama kita narasumber yang cukup komplit begitu. Saya sapa Pak Asep Kuswanto, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta. Selamat malam Pak Asep. Selamat malam Mbak Luna, apa kabar? Baik Pak Asep, baik ya kabarnya? Alhamdulillah baik Mbak Luna. Ya. Meski tugasnya cukup berat ini menyelesaikan polusi udara DKI Jakarta, saya juga menyapa Ibu Diana Dewi, Ketua Umum Kadin DKI Jakarta. Selamat malam Bu Diana. Selamat malam Mbak Ilona. Terima kasih telah bergabung di Business Talk dan saya juga menyapa dan Mbak Suci Fitria Tanjung, Direktur Eksekutif Walhi Jakarta. Selamat malam Mbak Suci. Selamat malam Mbak Ilona. Ya, terima kasih telah bergabung bersama kami dan seperti biasa nanti juga akan ada dari redaksional konten Mas Cipta Wayana. Saya ke Pak Asep dulu kalau begitu. Pak Asep, keputusan yang diambil untuk menyelesaikan persoalan mendesak yaitu polusi udara, ada WFH untuk para ASN. Kenapa langkah ini yang diambil, seefektif apa targetnya? Mungkin diberikan tolok ukur kepada masyarakat, mengapa harus diterapkan WFH di ASN, lalu kemudian apakah ada target-target tertentu, misalnya angka kualitas udara yang dicapai begitu, supaya mencapai angka yang sehat? Ya, terima kasih Mbak Ilona, bahwa memang benar Pemprov DKI Jakarta per tanggal 21 Agustus 2023 kemarin ini memang menerapkan WFH. Bagi seluruh ASN-nya 50%. Ini pun masih dengan catatan bagi ASN yang memberikan pelayanan langsung pada masyarakat, maka diharapkan tidak menjalankan WFH. Kenapa ada WFH di bagi ASN Jakarta? Memang pertama ini bertujuan untuk setidaknya mengurangi jumlah kendaraan di jalanan Jakarta. Jadi memang diharapkan dengan adanya WFH ini ada sedikit pengurangan kendaraan yang berlalu lintas, baik itu dari luar kota Jakarta maupun di dalam kota Jakarta sendiri. Dan diharapkan dengan menurunnya jumlah kendaraan yang masuk ke Jakarta, itu diharapkan juga mengurangi tingkat kemacetan. Seperti kita ketahui bahwa dengan kondisi macet, kendaraan tidak bergerak tetapi emisinya tetap terus berjalan. Oke, berarti banyak ASN yang memang ke kantor itu pakai kendaraan pribadi ya Pak, bukan kendaraan? Ya ada, bukan banyak tapi memang ada. Kami juga di beberapa wali kota, hampir semua wali kota dan balai kota juga menyiapkan kendaraan bis untuk ASN-nya. Jadi memang ini juga lebih karena memang jumlah ASN Jakarta juga cukup banyak, sehingga memang diharapkan bisa cukup signifikan terhadap pengurangan jumlah kemacetan di Jakarta. Dan kemudian juga kebijakan dari pemerintah pusat yang pernah saya ikuti rapat dengan Kemenkomarves juga diharapkan kementerian juga melakukan hal yang sama, menghimbau ASN-nya untuk dapat juga melakukan WFH dengan tujuan lebih kurang hampir sama, sehingga dengan WFH baik di Pemda maupun di kementerian diharapkan jumlah kendaraan yang berlalu lalang di Jakarta juga semakin terkontrol. Oke, Pak Asep, polusi udara sudah berminggu-minggu dan sekarang responnya adalah WFH. Apakah regulator mengakui kita agak terlambat merespon ini sampai sekarang juga sudah ada tercatat ratusan ribu masyarakat kena ISPA, Pak? Ya, jadi memang kalau bicara polusi, sekali lagi memang masalah polusi ini masalah lintas sektoral, kemudian juga lintas Pemprov, lintas Pemda. Dan memang bagaimana caranya supaya Pemda-Pemda di sekitar Jakarta juga mempunyai aksi yang sama, sehingga tidak hanya pada saat musim kemarau ini saja kita melakukan kegiatan atau aksi-aksi yang untuk memperbaiki lingkungan, tetapi juga diupayakan bisa sepanjang tahun. Karena memang sumber dari emisi polusi itu adalah sumber dari transportasi seperti tadi sampaikan dan juga dari sumber tidak bergerak berupa industri.
Sehingga memang kalau semua seluruh masyarakat bisa bersinergi, mudah-mudahan dengan satu kesamaan langkah, kesamaan aksi, masalah polusi ini tidak hanya dialami pada saat musim kemarau saja, tapi juga bisa kita reduksi di musim-musim lainnya. Kesamaan aksi yang dimaksud artinya juga soal kebijakan WFH yang diterapkan oleh Pemprov DKI dan juga swasta harus ikuti, begitu Pak? Bukan, jadi paling tidak bagaimana kita mulai melakukan beberapa aksi seperti misalnya yang berkali-kali saya sampaikan, masyarakat juga aware terhadap kondisi kendaraannya, di mana memang dapat melakukan kondisi, kemudian juga menggunakan transportasi publik, sehingga kami juga Pemprov DKI sedang berusaha untuk mengkoneksikan semua transportasi publik di Jakarta sehingga masyarakat bisa dengan leluasa, bisa dengan nyaman menggunakan transportasi. Sebelum saya masuk ke transportasi publik yang diharapkan oleh Pemprov, kemarin Pemprov juga mengharapkan bahwa pengusaha juga ikut lakukan peraturan WFH, begitu ya Pak? Menghimbau. Oke. Dari Pak Asep saya coba ke Bu Diana. Bu Diana, ada himbauan bahwa nanti swasta juga ikut menerapkan skema WFH, begitu. Kalau yang saya baca, Ibu Diana ini cukup keras mengatakan tidak setuju karena nanti akan mengurangi produktivitas usaha. Mungkin bisa dijabarkan kepada kami emang dampaknya sebesar apa kalau misalnya diterapkan WFH, Bu Diana? Iya Mbak, terima kasih. Jadi kalau di kami itu kan tanggung jawabnya beda ya. Kami swasta itu harus punya kewajiban-kewajiban, baik itu perbankan, kemudian pajak. Nah ini yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Nah ada bidang-bidang tertentu yang mungkin bisa untuk melakukan WFH. Tetapi untuk bidang IT itu pasti bisa. Nah, tapi ada yang memang esensial tidak bisa melakukan WFH. Nah, ini yang kami merasa bahwa harusnya tidak semua digeneralisasi. Itu Mbak. Artinya kalau pengusaha sebenarnya bukan menolak mentah-mentah begitu ya, Bu, tapi sebenarnya menentukan sektor apa yang cocok mengikuti aturan tersebut ataupun tidak. Ya, artinya kita punya kewajiban yang sama bahwa polusi udara ini harus segera mungkin kita atasi, tetapi tidak mengurangi esensi dari pekerjaan kita. Jadi artinya kita minta untuk diberi kebebasan setiap perusahaan tidak harus menjadi kewajiban untuk WFH. Oke, nanti saya follow up lagi ke Bu Diana terkait sektor-sektor apa atau mungkin sudah ada daftar perusahaan yang siap akan memberlakukan WFH di perusahaannya mereka. Saya ke Mbak Suci dulu kalau begitu. Mbak Suci, ada kebijakan WFH dan sudah dilaksanakan oleh Pemprov DKI dan saya rasa ini juga bentuk komitmen begitu ya untuk menyelesaikan masalah polusi. Tapi kalau dari pandangan Walhi, apakah ini bisa dijadikan salah satu solusi yang cukup signifikan atau Walhi punya kajian lain untuk mengatasi masalah polusi udara? Karena seperti yang saya sebutkan tadi, saya nggak akan bosan-bosan untuk mengatakan dampak dari polusi sangat merugikan secara kesehatan, begitu ya. Sudah ratusan warga yang kena ISPA, dan kalau kita lihat catatan-catatan lain kerugian ekonomi karena polusi udara Jakarta juga bisa capai 1,2 miliar dolar Amerika Serikat. Kemudian juga estimasi tingkat kematian akibat polusi udara secara global bisa 4,2 juta orang per tahun. Sementara kalau di Jakarta itu bisa lebih dari 10.000 orang kematian. Silakan. Ya. Terima kasih Mbak Ilona. Saya punya catatan sebenarnya berkaitan dulu dengan landasan kebijakannya begitu. Kita punya Perda di DKI Jakarta, itu Perda yang usianya sudah 18 tahun hari ini. Jadi ada Perda nomor 2 tahun 2005 tentang pengendalian pencemaran udara. Bahkan ini jauh sekali sebelum masyarakat melakukan gugatan masyarakat sipil begitu kepada negara, termasuk pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Nah, dari proses ini sebenarnya Perda ini cukup banyak mencakup strategi-strategi untuk bisa melakukan pengendalian pencemaran udara. Nah, harusnya kalau itu dilakukan, saya mau bicara harusnya dulu, kalau itu dilakukan WFH hari ini menjadi tidak perlu.
begitu, karena sudah ada, misalnya kita pakai prinsipnya saja ya, dalam konteks prinsip misalnya di pasal 2 itu asas yang dilakukan adalah berdasarkan tanggung jawab, partisipasi, keberlanjutan dan juga berkeadilan, dengan tujuan utamanya adalah meningkatkan derajat dan melindungi kesehatan masyarakat. Jadi kalau strategi-strategi itu sudah dilakukan dan kemudian juga ada turunan-turunan yang dibuat oleh berdasarkan mandat dari Perda ini, saya pikir banyak sekali yang sudah bisa kita lakukan dalam jangka waktu 18 tahun begitu. Tapi hari ini kita misalnya mau cek saja keputusan Gubernur nomor 551 tahun 2001 tentang baku mutu udara ambien Jakarta itu tidak berubah sampai hari ini. Begitu. Itu menjadi catatan yang sangat penting. Apakah concern atau tidak pemerintah, terutama pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan berbagai strateginya untuk bisa melaksanakan proses-proses upaya-upaya untuk pengendalian pencemaran udara di Jakarta. Jadi WFH itu hanya langkah taktis saja. Saya pikir justru momentum-momentumnya yang saya curigai ini, Pak Asep, maaf, saya mencurigai bahwa justru indikasinya terlihat sekali ketika ada momentum-momentum internasional seperti KTT ASEAN. Jadi apakah itu bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat yang tadi dikatakan, atau memang ada agenda-agenda internasional yang memang juga akan dilakukan, karena Indonesia ini kan cukup mau performanya terlihat baik ya dalam pelaksanaan event-event internasional. Untuk sementara begitu dulu, Mbak Ilona. Oke, Mbak Suci, ini pertanyaan dari Mbak Suci ke Pak Asep, apakah memang benar langkah dari WFH ini untuk mengatasi polusi udara berkepanjangan atau justru hanya karena ada momen seperti KTT ASEAN? Jangan dijawab dulu Pak Asep, kami akan segera kembali saudara, tetap di Business Talk. Jadi kami atas saran Presiden untuk menyukseskan KTT, kami sudah mengeluarkan SE tanggal 16 kemarin. Kemenpan telah mengeluarkan SE untuk WFH bagi Pemprov untuk di DKI Jakarta, Kementerian maupun lembaga. Nah, WFH ini terutama yang administrasi bisa sampai 50%. Tetapi yang menyangkut layanan langsung kepada rakyat tetap 100%. Tidak boleh WFH. Ya, itu dia tadi pernyataan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar terkait dengan kebijakan WFH yang tidak hanya di Pemprov DKI tapi juga nanti akan ada kementerian lembaga. Untuk membahas lebih jauh lagi sudah bergabung bersama kita ada Mas Cipta Huwayana, wartawan Surkonto. Selamat malam Mas Cipta. Selamat malam. Oke, minggu lalu kita sudah bahas soal polusi, minggu ini kita tambah lagi dan semakin dalam diskusi kita. Ini tandanya kita memang sangat memperhatikan ya Mas, polusi udara ini sudah sangat merugikan mulai dari kesehatan, ujung-ujungnya berdampak terhadap ekonomi. Terutama untuk kelas menengah bawah, mereka yang paling dirugikan karena keluar rumah sudah nggak naik mobil begitu, sudah langsung ketemu polusi udara, naik kendaraan umum. Ya kalau mereka sakit, ya kasihan keluarganya. Jadi sulit. Kalau yang orang kaya sih kayaknya slow aja gitu ya. Ini jadi alarm buat kita bersama. Saya ke Pak Asep untuk menyambut pernyataan dari Mbak Suci tadi. Tolong dijawab kepada kami dengan kebijakan yang diambil mulai dari WFH dan juga nanti katanya mau lebih rajin lagi untuk uji emisi. Apakah ini memang benar sebagai langkah serius dari Pemprov DKI untuk menyelesaikan masalah polusi udara yang tidak pernah selesai? Pak, 1971 Kompas juga pernah menulis terkait dengan masalah polusi, artinya sudah berkepanjangan, atau justru karena memang berhubungan ada event yang cukup besar seperti KTT ASEAN dan tujuannya memang untuk event itu aja? Silahkan. Ya, makasih Mbak Ilona. Saya menyatakan bahwa itu memang tidak tepat ya, karena bicara masalah isu polusi ini betul itu memang cerita lama dan selalu terjadi pada musim kemarau. Yeah. Jadi memang setiap musim kemarau Mbak Ilona dari bulan Juni sampai bulan September Oktober itu pasti masalah Jakarta itu di masalah polusi. Itu yang setiap tahun saya 2 tahun jadi kepala dinas, tahun kedua saya, dan itu dari tahun 2022 itu memang menjadi fokus setiap bulan Juni sampai bulan September itu adalah masalah polusi. Nah, terkait dengan langkah-langkah yang kami ambil saat ini memang tidak terlepas dari beberapa regulasi yang kami sudah lakukan. Antara lain kami punya Ingup 66 dan Pergub 66 juga tentang pengendalian pencemaran udara, dan kami juga saat ini sedang menyusun strategi
Sebentar kan ada Pergub lagi untuk strategi pengendalian pencemaran udara. Jadi dasar-dasar dari apa-apa yang sudah kami tetapkan dalam regulasi tersebut menjadi dasar kami mulai tahun 2020-2021 ini untuk terus menerapkan apa yang sudah kami tetapkan dalam regulasi tersebut, Mbak Ilona. Jadi bukan hanya karena adanya event besar seperti KTT ASEAN ini, tetapi memang kedepannya dengan dasar regulasi yang sudah kami susun itu akan menjadi kerja lintas sektoral Pemprov DKI Jakarta. Demikian Mbak Ilona. Oke, artinya Pemprov DKI berani menegaskan bahwa meski Jakarta kerap masuk top 5 ataupun top 10 kota dengan udara terburuk, ini tidak menggambarkan bahwa regulator nggak serius untuk menangani polusi udara? Tidak, karena memang kami menyadari bahwa terlebih lagi kami pernah juga tadi sampaikan oleh Mbak Suci adanya Citizen Lawsuit, Mbak. Baik. Di mana memang Pemprov DKI menjadi satu-satunya Pemprov yang menerima data masyarakat itu, dan kemudian kami mulai memperbaiki kualitas udara di Jakarta. Jadi atas dasar case kami digugat oleh warga, kemudian kami tidak mengajukan banding pada saat itu. Kemudian kami menerapkan berbagai macam kebijakan hingga saat ini kami berusaha konsisten untuk memenuhi semua harapan, keinginan dari warga masyarakat Jakarta terhadap kualitas udara yang memang menjadi hak warga Jakarta. Baik. Mbak Suci, itu jawaban dari Pak Asep bahwa memang regulator ini sangat serius begitu untuk menangani polusi udara. Kalau dari Wali sendiri melihatnya seperti apa? Apakah regulator memang sudah serius menangani polusi? Karena tadi saya sih lihatnya Anda memiliki pernyataan regulator ini tampaknya kerjanya merespons, bukan mengantisipasi. Silakan. Iya, saya sudah katakan secara regulasi memang sudah lengkap sekali Jakarta begitu, tapi kan implementasinya kemudian itulah yang masih kita tunggu hari ini begitu. Jadi seperti misalnya bicara soal uji emisi, itu sudah belasan tahun usia aturan itu begitu. Tapi sampai hari ini dulu memang sempat ada pengetatan untuk uji emisi, kemudian juga penegakan hukum yang cukup baik dan animo masyarakat juga meningkat soal itu. Tetapi ketika law enforcement-nya kemudian melemah, maka ini juga yang kemudian membuat masyarakat menjadi kendor begitu untuk tidak memperhatikan kendaraannya begitu. Jadi artinya sebenarnya dari tingkat pemerintah, law enforcement-nya itu juga harus menjadi satu prioritas utama. Yang kedua, kalau tadi bicara soal KTT ASEAN, saya pikir ada masalah soal komunikasi publik dari pemerintah daerah, terutama PJ Gubernur begitu. Bayangkan sampai hari ini kita sebenarnya menunggu bagaimana reaksi pemerintah melihat kerentanan masyarakat, kemudian juga meningkatnya ancaman terkait kesehatan masyarakat. Tetapi banyak sekali argumen-argumen ataupun statement-statement yang dikeluarkan itu alih-alih membuat masyarakat melihat aksi pemerintah, tapi justru membuat kita sendiri menjadi skeptikal dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah begitu. Misalnya bicara soal polusi udara mau ditiup, itu kan salah satu etika publik yang dilanggar oleh PJ Gubernur. Jadi saya pikir untuk urusan-urusan seperti ini, urusan-urusan yang mengenai dengan yang berkenaan dengan urusan publik, tangkapilah dengan kebijaksanaan begitu, dengan kebijaksanaan kepastian supaya masyarakat juga bisa melihat keseriusan dari pemerintah. Sosialisasi yang baik menghindari rasa curiga. Itu kalau saya sederhanakan dari Mbak Suci. Saya ke Bu Diana. Bu Diana, kalau dari pelaku usaha sendiri, selama ini sudah berminggu-minggu polusi, apakah sudah terasa mungkin digambarkan begitu ya Bu? Ada kerugian tertentu dari pelaku usaha dengan adanya polusi, misalnya katakanlah banyak dari karyawan yang sudah mulai tidak produktif, atau kemudian Anda juga sudah melihat bahwa ini juga bisa berdampak terhadap iklim investasi di DKI atau mungkin wilayah-wilayah lainnya ya. Karena kalau saya cek hari ini yang punya masalah udara tidak sehat nggak cuma DKI Jakarta dan sejumlah wilayah di Indonesia. Silakan. Ya Mbak, kalau kita mengukur dari produktivitas dari teman-teman sih kita belum bisa menghitungnya. Tetapi memang kalau dari segi investasi, kemarin ada WFH juga kelihatan tren dari investasi kan menurun ya untuk satu hari kita WFH. Artinya bahwa kita mengharapkan bahwa kebijakan nanti yang akan dikeluarkan, kita juga harus sama-sama tentunya bagaimana mengatasi polusi ini. Tetapi kebijakan ini jangan sampai merugikan teman-teman. Artinya teman-teman yang di swasta ini dalam keadaan tidak baik-baik saja,
Jadi kita berharap bahwa tadi sudah disampaikan oleh Pak Kepala Dinas bagaimana moda transportasi yang memang sebenarnya 95,6% itu bahwa yang mempengaruhi polusi udara di Jakarta ya kita tahu bahwa itu adalah moda transportasi. Kemudian juga sudah akan kemarin ada FGD di antara semua stakeholder. Ini mudah-mudahan bisa secepatnya dilaksanakan juga. Karena bukan hanya WFH solusinya, tetapi banyak hal untuk bagaimana mengurai kemacetan, kemudian berakibat bahwa polusi udara tidak terganggu. Ini kan sudah ada FGD-nya, kemudian evaluasinya, tentunya analisanya. Jadi saya berharap bukan cuma pemadam kebakaran atau parsial, tetapi secara keseluruhan. Banyak hal yang harus perlu kita perbaiki, tetapi jangan sampai mengganggu aktivitas dari teman-teman di swasta yang punya tanggung jawab sangat besar. Banyak hal yang harus diperbaiki. Ini tandanya bahwa pemerintah, kementerian lembaga duduk bareng sama-sama begitu ya, karena yang namanya polusi udara nggak cuma kerjaan dari Pemprov DKI juga, ada KLHK, ada Kementerian Perindustrian, ada Kementerian Perhubungan, Kementerian Investasi juga termasuk, tentu saja supaya duduk bareng dan seperti kata Bu Diana tadi juga tidak merugikan dari sektor usaha yang menyerap tenaga kerja yang cukup besar. Saya ke Mas Cipta. Mas Cipta, saya punya pertanyaan pasti soal evaluasi dan soal angka kalau ke Mas Cipta begitu ya. Kalau Anda lihatnya bagaimana tiba-tiba kita terapkan WFH dan dihimbau swasta juga ikut. Tapi kan satu sisi ada dilematis dari pelaku usaha kalau tadi Mas Cipta dengar. Pun kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta triwulan 1 2023 dengan pangsa 16,92% terhadap nasional tercatat tumbuh 4,95% year on year. Ini lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya. Apakah memang benar dengan diadakan WFH bakal mengurangi performa ekonomi? Mana yang lebih penting? Selamatkan kesehatan dulu atau ekonominya dulu, Mas Cipta? Ini pertanyaan sama seperti COVID ya? Ya, betul. Ya pertama memang ini kebijakan kan responsif ya seperti kita diskusi. Sebenarnya kita berharap ada kebijakan yang istilahnya lebih antisipatif dan keberlanjutan. Karena isu polusi itu kan isu yang keberlanjutan ya. Nah, bicara tentang ekonomi DKI Jakarta, ini memang kita sebenarnya jujur ya, pelaku usaha, saya yakin Bu Diana juga bisa cerita bahwa mekanisme hibrida atau hibrid kerja itu sebenarnya sekarang sudah menjadi hal yang biasa dipraktekkan. Tapi tentu tidak bisa semua mempraktekkan. Perusahaan akan mengukur kapan dia bisa atau sektor mana yang bisa. Nah, kebetulan kalau kita bicara DKI, itu kalau kita lihat angka PRDB ya, itu ternyata kontribusi terbesar itu justru misalnya perdagangan besar, eceran, lalu servis kendaraan dan sebagainya itu termasuk paling gede. Nah secara natural kan kita tahu bahwa itu nggak gampang juga untuk WFH. Seperti itu. Lalu berikutnya misalnya mungkin yang gede dan bisa WFH adalah informasi dan komunikasi. Itu rankingnya ada di 2. Tahun 2022 itu angkanya sekitar 260 sekian triliun dengan harga konstan ya. Tapi ya itu bisa, tapi seperti industri pengolahan, konstruksi yang angkanya juga gede-gede sumbangan ke PRDB-nya. Nah ini kan praktis nggak gampang begitu untuk bisa WFH. Nah artinya memang ada himbauan, tapi saya yakin masing-masing perusahaan akan mengukur. Dia akan mengukur boleh jadi soal pengatasan polusi dan sebagainya ada di nomor sekian. Pasti mereka akan melihat lebih ke ini secara efisien nggak. Istilahnya ada cost, ada returnnya seperti apa. Karena ujung-ujungnya kan mereka kadang-kadang orientasinya juga laba juga. Meskipun memang ada faktor sosial begitu ya. Nah ini mesti harus dilihat juga sih. Memang menghimbau ya sebagai moral suasion, anjuran ASN sendiri juga mungkin kerja di rumah juga kita tahu bahwa banyak pengaruhnya ke polusi mungkin juga nggak akan banyak. Karena jumlahnya berapa? Kalau nggak salah 6.000 ya? 6 ribuan lebih. Itu udah termasuk yang kontrak. Kalau terlalu 50% berarti 3.000. Kendaraan berkurang berapa gitu. Padahal kendaraan di Jakarta kan ada 24 juta lebih. Jadi sebagai imbauan gitu loh. Tapi 6.000 lebih itu tadi, maaf Mas Cipta, 6.000 lebih itu PPK-nya, PNS-nya 51.000. Total 57.000, sorry. Total 57.000. Jadi kalau separuh libur ya berarti 25.000. Ya, artinya sebenarnya nggak akan signifikan juga sih begitu ya. Jadi di satu sisi ya kebijakan ini sebagai
gerakan moral tapi signifikansinya mungkin enggak. Ya, kalau ditarik benang merahnya pernyataan dari Mas Cipta dan Pak Asep sama bahwa maunya kalau bisa ya orang yang bawa kendaraan pribadi migrasi ke kendaraan transportasi umum. Mungkin itu solusi yang paling mendesak yang bisa dilakukan. Tapi pertanyaannya Pak Asep gini, kalau mau mindahin orang ke transportasi umum, kenyamanan juga yang dicari. Nah, untuk memastikan itu apa yang sudah akan dilakukan ataupun yang sudah di depan mata akan dilakukan, karena setahu saya bus listrik juga tengah dipesan. Jangan dijawab dulu Pak Asep, kami masih akan segera kembali saudara. Kita lanjutkan diskusi kita, Pak Asep melanjutkan pertanyaan saya sebelumnya bahwa kita ini sepakat ya, berarti salah satu solusi yang paling konkret yang paling bisa kita lakukan adalah kalau boleh masyarakatnya gotong royong yang tadinya pakai kendaraan pribadi ke kendaraan publik begitu. Tapi pertanyaannya satu, cukup nggak armadanya? Yang kedua, nyaman nggak? Apa jaminan dari regulator? Karena banyakkan orang tampaknya juga sebenarnya mau pakai transportasi umum ya Mas Cipta, asal nyaman. Silakan Pak. Ya, terima kasih Mbak Ilona. Ini memang saya sampaikan tadi di awal bahwa kami memang berharap adanya peran serta dari seluruh masyarakat terhadap upaya pengendalian pencemaran udara di Jakarta ini. Salah satunya adalah berpindah ke transportasi publik. Dan ini kami Pemprov DKI Jakarta terus berupaya supaya memang kenyamanan, kemudian ketepatan waktu, jarak antar moda, semuanya bisa tercover dengan baik. Kami melalui BUMD Transjakarta maupun MRT terus berupaya untuk menambah armadanya. Tadi sampaikan Mbak Ilona juga pelan-pelan kami juga akan mengalihkan kendaraan Transjakarta kami menjadi kendaraan listrik. Ini graduasinya memang rencananya akan ada penambahan. Tahun ini 2023 ada 100 penambahan bis listrik, dan rencananya nanti di 2024 menjadi 532 bis listrik, dan di 2025 ada penambahan sekitar 1050 bis listrik. Sehingga memang diharapkan kedepannya armada Transjakarta bisa semuanya menggunakan bis listrik. Di samping itu juga cakupan perjalanan layanannya diharapkan memang di 2023 ini 1,1 juta perjalanan per hari dengan cakupan layanan 88% populasi. Di 2024 menjadi 1,2 juta perjalanan per hari dengan cakupan layanan 90% populasi, dan di 2025 menjadi 1,5 juta perjalanan per hari dengan cakupan 90% populasi. Dan kami juga melalui Transjakarta akan menambah koridor-koridor busway serta juga menghubungkan berbagai macam moda transportasi di Jakarta. Itu yang memang kami upayakan semaksimal mungkin supaya kenyamanan warga masyarakat yang sudah kami upayakan selama beberapa tahun belakangan ini itu bisa semakin baik lagi ke depannya. Iya. Ya, kita tunggu komitmen itu Pak, karena secara data pun sudah mengatakan jumlah kendaraan bermotor di DKI Jakarta juga terus naik setiap tahun, apalagi memang jumlah pertumbuhan penduduknya juga terus tumbuh karena memang merupakan sentra perekonomian. Saya ke Bu Diana dulu sebelum saya ke Mbak Suci. Bu, kalau tadi disampaikan bahwa sebenarnya dari pengusaha juga maunya ya bukan berarti menolak mentah-mentah ketika ada himbauan soal WFH pun diaminkan oleh Mas Cipta. Tadi kita sepaham di sini bahwa pelaku usaha juga punya kepentingannya sendiri, tetapi kira-kira sektor apa yang mungkin sudah ada di gambaran yang siap untuk melakukan WFH untuk mengurangi polusi udara Jakarta, atau mungkin wilayah-wilayah lainnya yang juga memang sekarang ini berada di kualitas udara yang tidak sehat? Iya Mbak, tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Cipta bahwa memang ada sektor tertentu yang memang sudah melakukan karena pengalaman dengan pada saat pandemi kemarin itu sudah dilakukan. Jadi sekarang ini memang beberapa usaha sudah melakukan itu Mbak. Dan juga ada yang sebelum polusi ini menjadi tren, itu memang kita sudah melakukannya. Tapi hanya bidang-bidang tertentu. Jadi seperti digital marketing itu sudah melakukan itu.
Oke, dan sudah dilakukan sebenarnya tidak berat, tapi jangan disamaratakan untuk semua sektor begitu ya. Saya ke Mbak Suci. Selain dari kebijakan UEFA dan kemudian memang tadi Anda mengatakan uji emisi tampaknya kurang konsisten dijalankan begitu, tetapi kemarin yang terbaru ini KLHK sudah membentuk yang namanya Satgas begitu, dan saat itu dari Satgas tersebut mengatakan bahwa akan mengenakan sanksi administratif sampai pidana. Detailnya kayak apa? Saya rasa kita perlu tanya ke KLHK, tetapi apakah dari Wali sendiri melihat, memandang bahwa ini sudah cukup tegas atau masih kurang gerget gitu? Silakan. Dalam konteks uji emisi memang itu yang perlu dilakukan. Tapi saya pikir tadi Pak Asep sudah bicara soal transportasi publik. Saya menguji lagi, siapa sebenarnya pengguna transportasi publik pada umumnya? Mari kita cek masyarakat kita. Apakah yang menggunakan kelas menengah ke atas atau kelas menengah ke bawah? Dan siapa yang bisa mengakses mobil? Hari ini kendaraan roda 4 khususnya ya, dan juga roda 2. Jadi kalau misalnya mau dilihat dalam konteks masyarakat kelas menengah ke bawah, tentu dorongannya adalah peralihan dari kendaraan bermotor, karena maksud saya yang beroda 2. Roda 2 hari ini masih menjadi alternatif karena memang dianggap lebih efisien, dianggap lebih cepat begitu, tidak perlu transit jalan lebih jauh dan lain sebagainya. Jadi lebih cepat untuk bisa sampai ke tempat kerjanya. Dan juga kemudian di dalam level kelas menengah ke atas. Jadi dorongan untuk mengajak masyarakat untuk bisa menggunakan transportasi publik itu harus dilihat pada level itu. Baru kemudian itu bisa lihat apakah misalnya ada semacam insentif yang diberikan, seperti misalnya dengan taruhlah untuk insentif-insentif hari ini, katakanlah biaya untuk di perjalanan begitu dengan moda transportasi publik itu seperti apa. Saya yakin itu sudah ada subsidi, tetapi kan juga wacana-wacana untuk menarik subsidinya juga ada juga gitu. Jadi mohon untuk tidak membingungkan publik gitu untuk narasi-narasi yang dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Dan kemudian selanjutnya konektivitas dan juga inklusivitas. Inklusivitas ini kami melihat bahwa dalam konteks bukan hanya kenyamanan, tapi juga konteks keamanan. Sudah tahu, sudah meyakini bahwa ada upaya prevensi yang dilakukan oleh penyedia moda transportasi publiknya seperti Transjakarta. Tetapi dalam beberapa kasus kami lihat dan juga dalam pemantauan masyarakat sipil yang fokus pada misalnya dalam konteks keamanan perempuan di Transjakarta, itu masih ada kasus-kasus yang membuat orang akhirnya menjadi sanksi untuk bisa untuk bisa menggunakan Transjakarta karena misalnya mengalami pelecehan dan lain sebagainya. Jadi itu adalah upaya-upaya yang juga perlu dilakukan begitu. Nah, kemudian yang terakhir buat saya, ketika moda transportasi publik itu diperbaiki, kemudian ditambahkan armadanya, jadi tidak penting, bukan tidak penting ya, menjadi tidak efektif kalau kenaikan angka penggunaan kendaraan bermotor itu tidak ditahan. Jadi hari ini yang kita lihat di jalanan itu adalah perebutan ruang antara Transjakarta bis-bisnya, kemudian shuttle bisnya ataupun Jaklingko itu bertarung betul mendapatkan ruang di wilayah-wilayah yang bukan dalam koridor-koridor tertentu ya, misalnya kayak dari Depok ke dari Depok Pak ke mana? Rai. Itu berebutan ruang di jalan-jalan tidak di koridor khususnya begitu. Baik, Pak Asep mungkin menimbulkan dampak-dampak yang baru begitu, orang jadi jengkel juga. Baik Pak Asep, mungkin bisa dijawab singkat saja. Yang terjadi di lapangan adalah perebutan ruang karena tampaknya kenapa Pemprov DKI tidak bisa menahan laju pertumbuhan dari penggunaan kendaraan bermotor. Ya, izin Mbak Lona, karena memang untuk kebijakan kalau pembatasan kendaraan kami sudah ada, Mbak. Jadi dalam Ingup 66 itu jelas bahwa kendaraan yang beroperasi Jakarta tidak boleh lebih dari usia 10 tahun. Itu udah dari Mbak. Dan untuk pembatasan seperti misalnya sekarang betul tadi Mbak Suci sampaikan bahwa kendaraan itu jumlahnya makin banyak karena memang kemudahan dalam kita memberikan kredit kendaraan itu juga menjadi satu faktor penentu. Iya, ya ini lembaga keuangan bukan hanya Pemda. Iya, ini. Jadi memang sinergisitas antar semua pemangku kepentingan di Jakarta untuk penanggulangan polusi ini menjadi sangat-sangat penting. Gitu. Baik. Dan satu lagi mungkin Mbak Ilona, ini saya sampaikan kepada seluruh masyarakat Jakarta bahwa pada tanggal 1 September 2023 kami akan melakukan razia dari kendaraan yang tidak lulus uji emisi.
Kami sudah intens dengan Polda Metro Jaya, dengan lantasnya, dan kemudian kami juga sudah intens dengan Disub, POM TNI untuk mulai menertibkan, mulai melaksanakan tilang uji emisi per tanggal 1 September 2023, dan nanti pekan ini kami akan uji coba razianya. Sehingga tadi yang diharapkan oleh Mbak Suci terhadap law enforcement itu memang sinergi ini jadi sangat penting, karena kami bolak-balik menyampaikan uji emisi, tapi kalau memang masyarakat takutnya dengan ditilang, mau nggak mau memang kami harus mencari cara supaya masyarakat itu juga ada kepatuhan terhadap tanggung jawabnya melakukan uji emisi. Iya, ada yang patuh kalau ditindak dulu ya. Iya. Kemudian juga saya sepakat dengan Bu Diana bahwa memang hanya sektor tertentu, ya jadi pandemi kemarin memang membawa dampak yang cukup mengerikan, menakutkan pada sektor ekonomi, dan saat ini Jakarta juga ekonomi sedang tumbuh-tumbuhnya. Dan tumbuhnya Bu, memang kami berharap juga adanya pembatasan ini. Pembatasan ini adalah pembatasan untuk kendaraan, bukan pembatasan terhadap warganya sebenarnya. Kenapa seperti itu? Ya, ini yang kita sudah sampaikan juga dari minggu lalu juga Pak Asep, kami diskusi soal polusi udara, bahwa yang namanya polusi udara nggak cuma tugas dari satu kementerian, lembaga ataupun Pemda, ini kerjasama semuanya, termasuk tadi lembaga keuangan ada sentil di sana, terlalu gampang kasih orang kredit apa-apa, jangan cuma soal cuan lah ya, harus mikirin yang namanya masa depan seperti apa, karena ini pertanyaan saya sampaikan juga ke Mas Cipta, sudah semakin mengerucut yang kita maksud. Pembangunan ekonomi memang penting, ya, laju ekonomi penting, tapi masakan kita berhamba pada angka terus, ya nggak sih? Harus dipikirkan juga bagaimana masa depan anak-anak kita nanti, begitu. Bagaimana supaya pertumbuhan ekonomi itu berkelanjutan. Ya kan? Apakah menurut Mas Cipta redaksional ringkas selama ini kita sudah menjalankan namanya pembangunan berkelanjutan yang go green lah kita katakan begitu ya, karena ini menyangkut anak cucu kita nanti untuk Indonesia baik ke depan. Lalu yang kedua, sebenarnya namanya polusi ini masalah global ya, nggak cuma Indonesia, tapi ada negara-negara yang sukses loh bisa pemberantasan polusi, termasuk China. China itu bahkan kemarin dia sampai habis-habisan melarang pembangkit listrik tenaga batu bara. Ini kan sebuah gebrakan yang sangat luar biasa diambil oleh pemerintah China. Lalu kemudian kalau kita sebut ada negara peduli lingkungan, ada Austria, Australia, Belanda, Kanada, Swiss, Denmark, Finlandia, Swedia, dan lain-lain. Mengapa Indonesia tidak bisa? Kenapa Jakarta nggak bisa? Silakan Mas Cipta. Apakah kita sudah membangun ekonomi yang berkelanjutan atau belum? Masih jauh? Ya, yang pertama gini, ini kritik buat kita semua ya. Sekarang ini kita banyak ngomong tentang ESG. Jadi lingkungan ini hanya salah satunya sebenarnya. Kan ada istilah gini, sebenarnya bumi yang kita hidupi sekarang ini sebenarnya bukan warisan nenek moyang, tapi adalah pinjaman anak cucu kita. Itu prinsip yang mesti kita pegang. Jadi keberlanjutan itu konteksnya itu. Nah masalahnya kalau kita bicara ESG, banyak sekarang konteksnya masih bicara termasuk green economy ya. Konteksnya itu masih sebagai branding. Makanya muncul istilah greenwashing dan sebagainya gitu loh. Konteksnya branding, belum sampai aksi-aksi yang nyata. Aksi yang nyata, dan yang lebih penting adalah ukuran-ukurannya jelas, apa yang mau dicapai. Nah ini juga kritik untuk banyak perusahaan. Mereka rajin bikin laporan keberlanjutan, tapi ketika sampai ke ukuran masih kosong. Itu menjadi kritik juga gitu. Nah kalau bicara tentang contoh negara lain, saya kebetulan kemarin ngulik-ngulik lihat Thailand, Bangkok. Kebetulan tahun lalu ranking sekarang juga kondisi hari ini kalau dicek Bangkok, Chiang Mai jauh lebih baik dari Jakarta. Rata-rata PM 2.5 tahun lalu Indonesia, Jakarta kan 36-an sekian, Bangkok 18. Kata kuncinya konsistensi. Mereka sejak awal bahkan dari tahun 90-an sudah keras untuk mendorong pengurangan polusi ini. Itu ya konsistensi, mereka melobi produsen Jepang supaya yang dijual itu ramah lingkungan. Mereka sudah bensin tanpa timbal itu 95 sudah bersih dan sebagainya. Lalu yang lebih penting adalah ini kan polusi ini persoalan saintifik. Jadi data harus berbasis data. Makanya dari pemerintah DKI juga harus terus meningkatkan kualitas datanya. Misalnya soal titik-titik pengukuran harus ditingkatin. Masih dicek, kalau mau dicek masih kalah jauh dengan misalnya dengan Bangkok yang sudah 120 titik mungkin saat ini. Di Jakarta mungkin belum sampai 100 titik. Nah itu yang perlu ditingkatkan terus, karena dari data baru bisa diambil kebijakan yang tepat. Nah di sini juga perlunya bergaul dengan dunia internasional. Misalnya dengan ada di dunia ini ada namanya Climate and Clear Air Coalition. Jadi koalisi global tentang udara dan iklim yang bersih.
ini ada 80 negara yang jadi partner. Saya cek-cek kenapa Indonesia nggak ikut di situ. Pada situ forum yang sangat bagus untuk kita bisa share informasi sehingga dapat mengambil langkah-langkah yang efisien, terutama untuk tadi mencegah, mengurangi polutan-polutan yang akan mengganggu kita dalam kehidupan sehari-hari. Iya, konsistensi, sepakat, regulator, pengusaha, begitu ya, masyarakat, untuk sama-sama pro yang namanya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Go green, nggak cuma mikirin hari ini, tapi harus pikir besok anak cucu kita tinggal di mana, menghirup udara apa. Terima kasih untuk seluruh narasumber saya yang mau berdiskusi malam hari ini Business Talk. Semoga diskusi ini menjadi membuka pandangan kita semua, menampar sih saya lihat ya, karena data-datanya ini banyak yang membuktikan Indonesia tertinggal dalam hal pembangunan yang berkelanjutan. Jangan sampai berhambat terhadap angka saja. Saya ucapkan terima kasih. Tidak lupa ya, setelah ini nanti lupa lagi. Iya, jangan lupa giliran nanti kualitas udaranya membaik, lupa lagi, amnesia lagi, jangan sampai. Ini untuk anak cucu kita di masa depan. Terima kasih Pak Asep Kuswanto, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta. Terima kasih Pak Asep. Habis ini katanya ada rapat dengan Kemenkomarves. Nanti kami tunggu hasil rapatnya ya Pak. Siap. Terima kasih. Saya juga ucapkan ke Ibu Diana Dewi, Ketua Umum Kadin DKI Jakarta. Terima kasih Bu Diana telah bergabung bersama kami. Sehat selalu. Saya juga ucapkan terima kasih ke Mbak Suci Fitria Tanjung, Direktur Eksekutif Walhi Jakarta. Sampai ketemu lagi di diskusi berikutnya. Saya tahu masih banyak Anda punya data-data. Nanti kita buka ruang lagi untuk diskusi bersama. Dan tentu saja Mas Cipta Wayana, senior saya, wartawan senior konten. Terima kasih Mas Cipta. Jangan kemana-mana saudara. Business Talk masih akan segera kembali. Saudara, polusi udara membawa penyakit sampai merenggut nyawa. Kerugian ekonominya juga tidak kecil. Untuk wilayah Jakarta saja diperkirakan sampai 1,2 miliar dolar Amerika Serikat. Memang untuk menyelesaikan masalah polusi bukan perkara mudah, tapi pasti bisa asal semua konsisten dan kerjasama. Saya Sister Tarigan, pamit, sampai jumpa Selasa depan.